karena ini baru benar-benar memulai, kita perlu melakukan sedikit eksperimen. Oke. Kita menjamin hidup sendiri aja susah, apalagi kita menjamin kepada bank. Oke. Ada satu klien kita di Manado, Oke. bisnisnya adalah Omega. Kamu jualan nggak hari ini? Wah, hari ini saya nggak jualan. Kenapa? Saya hari ini kerja. Hari ini saya pergi. Saya jalan-jalan, ngantar anak. Jadi nggak jualan. Ini niat apa nggak sih bisnis? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Niaga TV dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Muhammad Iqbal dalam acara Business is Fun yang akan memberikan wawasan dan juga informasi serta ilmu tentang bisnis, bagaimana cara menjalankan bisnis dengan fun. Insya Allah akan kita bahas dengan narasumber kita yang sudah tidak asing lagi, yang begitu kondang, yaitu beliau adalah founder dari Top Coach Indonesia dan yang sudah melahirkan 100 Top Coach Indonesia. Langsung saja kita sambut dengan meriah Coach Tom MC Ifle. Baik. Halo Mas Iqbal, apa kabar? Baik, selalu sehat nih ya. Selalu sehat. Luar biasa, fantastis dan selalu juga menginspirasi. Selalu menginspirasi. Oke, baik. Tema yang akan kita bahas kali ini adalah cara memodali bisnis yang baru ya. Cara memodali bisnis yang baru. Ya. Iya, banyak sekali bisnis baru di luar sana yang selalu bertanya-tanya, coach gimana caranya ya? Kalau saya pengen mulai bisnis nih, nyari modalnya dari mana? Oke. Ya, apakah lebih baik saya pinjam uang bank? Apakah saya cari investor? Atau apakah saya lebih baik berpartner dengan orang yang punya modal? Atau bagaimana nih gitu? Apa yang harus saya lakukan untuk bisa memodali bisnis pertama saya? Oke, apalagi yang masih kerja gitu ya kan, apakah memang harus nabung tapi sampai Betul, kapan ada gitu yang kan? Ada yang ingin nabung, ada yang ingin ada yang ingin nabung, ada juga yang ingin dapat cepat gitu ya modalnya, apakah pinjam uang sama pacar gitu. Oke. Gimana sih caranya? Ya, nah, ini kita akan bahas secara spesifik hal-hal apa yang bisa kita lakukan untuk bisa memodali bisnis kita, atau apa pilihan-pilihan alternatifnya, dan apa alternatif terbaiknya gitu. Jadi supaya kita bisa membawa bisnis kita lebih bagus lagi. Betul. Jadi di dunia ini ada banyak sekali pemodal-pemodal. Mereka ini mencari bisnis yang cukup berpotensi. Kalau ditanya berpotensi itu ukurannya apa? Ukurannya adalah bisa berpotensi untuk mendapatkan omset $25 juta per tahun. 25 juta dolar ukurannya ya? Nah, ukurannya. Jadi kalau ditanya, coach bisnis saya potensial nggak? Nah, Anda harus bisa jawab. Apakah bisnis Anda bisa mendatangkan $25 juta per tahun? Kalau tidak bisa, berarti bisnisnya belum potensial. Nah, orang-orang yang mencari bisnis seperti ini namanya venture capital. Kalau Anda perhatikan, banyak sekali perusahaan-perusahaan startup di Indonesia yang mendapatkan bukan pinjaman loh. Bukan pinjaman. Itu adalah suntikan modal. Suntikan modal dan ada orang yang sangat berpengaruh untuk bisa mengembangkan bisnis kita secara lebih profesional. Namanya venture capital. Nah, 82% bisnis itu di luar daripada bisnis yang didanai, itu membiayai diri sendiri. Jadi ada bisnis-bisnis yang sekitar 20%-an, mungkin 18% itu dibiayai oleh pihak lain, pihak ketiga. Pihak ketiga, baik sifatnya venture capital atau bank atau mungkin angel investor. Mereka ini orang-orang yang memang senang mencari perusahaan-perusahaan yang bisa diinvestasikan. Kalau angel investor biasanya omset 25 juta ke bawah masih oke. Gitu, $25 juta ke bawah mereka masih oke, karena sifatnya personal. Angel investor itu biasanya personal. Dia tidak memiliki institusi atau badan yang seperti bank begitu ya. Dan dia lebih lebih informal sifatnya.
tapi mereka ingin membantu perusahaan-perusahaan yang mau Oke. berkembang, mendapatkan modal dan juga akhirnya bisa mengembalikan pokok dan juga sedikit interest kepada angel investor Angel tersebut. investor ya. Biasanya memang ini perorangan atau memang yang memang biasanya hubungan keluarga nih kalau misalkan angel investor atau Enggak juga sih. Enggak juga ya. Ada banyak sekali perusahaan orang-orang yang punya keinginan untuk punya uang lebih. Ya, yang memang nggak akan habis ya. Uangnya Ya. punya uang lebih, lalu kemudian ada bisnis nih. Ya. Saya mau deh investasi di bisnis ini, lalu bantu. Oke. Nah, tapi kadang-kadang nih untuk mencari modal, contohnya dari sisi investor tadi itu memang meyakinkan mereka kan butuh Benar. effort nih gitu ya. Nah, Gitu. jadi ini apa yang harus dilakukan? benar. Hah? Kita perlu tahu dulu plus minusnya kalau kita mendatangkan venture capital. Ya. Pertama, kalau Anda mendatangkan venture capital, Anda harus terbukti produknya itu fast growing. Oke, cepat. Fast growing. Jadi bukan fast moving ya, fast growing. Satu, biasanya angel investor nggak akan mau bisnis-bisnis yang baru berjalan 2 tahun, 3 tahun. Karena biasanya bisnis terbukti sehat kalau sudah lewat dari 5 tahun. Oke. Ya, Ukurannya dalam 5 tahun pertama biasanya bisnis itu dalam keadaan yang sangat-sangat membahayakan. Setelah 5 tahun biasanya ketahuan. Ini bisnis oke. Gitu ya. Ya, ya. Yang ketiga, business owner-nya punya skill dan passion yang kuat di bisnis tersebut. Oke. Nah, yang keempat adalah si business owner-nya punya blueprint Oke. yang besar. Misal contohnya begini, Anda punya bisnisnya apa? Kuliner. Cara bisnisnya gimana? Sama kayak restoran yang di sebelah. Mereka nggak akan tertarik. Tapi kalau Anda berpikir, saya akan membuat sebuah restoran terapung di atas udara, di atas ketinggian 100 meter. Wah, itu punya rencana besar, itu luar biasa. Pasti investor itu sangat-sangat tertarik. Begitu. Betul. Sangat tertarik untuk, ayo gimana cara kita mewujudkannya. Nah, karena susah tuh, Ya. punya Restoran. mimpi yang besar, kemudian punya waktu yang panjang. Ada nggak alternatifnya? Nah, alternatifnya namanya bootstrapping. Oke. Bootstrapping adalah sebuah metode memodali bisnis menggunakan uang pribadi. Nah, saya akan menjelaskan bahwa hampir semua bisnis yang sukses awal-awalnya adalah melakukan bootstrapping. Dan saya akan jelaskan mengapa sebaiknya Anda melakukan bootstrapping. Jadi ini akan kita bahas nih alasan apa sih yang memang harus dilakukan untuk melakukan bootstrapping ini ya. Betul. Oke. Betul. Nanti kita akan bahas. Oke, baik. Sebelum kita jeda nih, ini ada satu pertanyaan lagi tentang cara memodali bisnis untuk yang awalnya tadi. Iya. Baik. Nah, ini memang kalau misalkan untuk bisnis kan banyak sekali inovasi yang memang harus saling bersaing, kemudian produk-produknya juga yang memang harus inovatif. Benar. Untuk awalannya nih, bagi yang pengen usaha atau bisnis, apa sih yang harus dilihat? Apakah memang harus melihat pasarnya dulu, atau memang kebutuhan produknya dia gitu? Karena kita sedang membahas tentang memodali bisnis, tentunya harus yang sesuai kemampuan kita. Sesuai kemampuan kita dulu Ya, ya. tidak bisa melihat semuanya harus jelas. Produknya harus jelas, marketnya harus jelas, kemudian prosesnya harus Ya, jelas. oke. Ya, jadi karena ini baru benar-benar memulai, kita perlu melakukan sedikit eksperimen. Oke, ada eksperimen. Eksperimen dulu. Ya. Jadi bukan hanya produknya dulu yang kita cari, enggak. Justru produk ini cocok dengan market apa, caranya bagaimana, Oke. marketingnya gimana, kita semuanya harus diolah. Oke. Kita olah nih. Nah, kalau saya pakai uang bank, eksperimen ini jadi mahal. Karena pada saat saya nyoba pertama kali, nggak selalu harus langsung berhasil. Betul. Saya nyoba yang kedua kali, belum berhasil juga. Nyoba yang ketiga kali, belum tentu berhasil juga. Kalau pakai uang sendiri, itu masih oke. Oke, Nggak ada resikonya. tanggungan. Betul. Begitu. Tanggungannya. Oke, baik. Kalau misalkan nih, ini kan modal sendiri, gitu Ya. kan.
ketika jaminannya apa sih gitu ya kan, karena kan orang pertama pasti yang pertama adalah khawatir gitu kan. Khawatir ini berhasil apa enggak sih, takut ya. Ketika modal sudah habis, nah terus mau ngapain nih gitu ya kan, berhasil apa enggaknya belum tentu nih. Ini cukup menarik karena saya langsung kasih kasus ya. Jadi ceritanya pada saat saya di Kelapa Gading itu banyak sekali coffee shop baru. Dan kemudian ceritanya ada sebuah coffee shop yang menurut saya cukup menarik. Menurut saya cukup menarik karena pada saat saya datang kopinya enak. Kemudian kopi dia buka jam 10 pagi. Tetapi tidak menjual makanan berat. Jadi hanya jualan kopi, ya kue-kue sedikit, snack ringan. Tidak ada makanan berat. Jadi jam makan siang tidak bisa makan siang. Tapi buka sampai jam 10 malam. Buka sampai jam 10 malam. Jam 10 pagi sampai 10 malam. Lalu saya tanya, kalau buka coffee shop seperti ini modalnya berapa sih? Gitu ya. Ya kita kalau buat seperti ini satu ruko ya 1,5 miliar lah. Wah keren banget. 1,5 miliar. Dekornya bagus, kopinya enak, karyawannya juga cukup banyak gitu ya. Lalu saya tanya, kenapa kok nggak buka pagi? Wah nggak tahu tuh Pak, karena ownernya bilang begitu. Lalu saya tanya lagi, tujuannya bikin coffee shop ini apa sih? Ya supaya laku. Ini dekorasi sedemikian hebat begini, kenapa kok pilih dekorasi seperti ini? Yo karena biar bagus dong, supaya orang datang nyaman, AC dingin, suasananya ya. Saya nggak nanya modalnya datang dari mana. Saya nggak tanya modal datang dari mana. Tapi yang kita tekankan ada begini. Yang datang pada saat saya nyampe, satu hari datang berapa orang? Dia katakan satu hari sekitar 10 sampai 20 orang. Sehari cuma 10 sampai 20 orang ngopi. Jadi Anda bisa bayangkan, kalau satu orang bayar 100.000 saja, kalau 10 orang paling cuma dapat omset 1 juta. Bayangkan kalau satu orang 100.000, dan itu impossible orang ngopi 100.000. Ya. Dia bilang 10 sampai 20 orang. Jadi satu hari hanya 2 juta. Masuk akal nggak sih? 1,5 miliar dengan angka pendapatan sekian. Nah, kalau orang itu memang udah kebanyakan duit, ya nggak ada masalah. Ya, uangnya memang sengaja untuk dibagi-bagi atau dibuat seperti itu, biar kelihatan gitu ya. Tapi sekarang kita buktikan berapa lama restoran ini bertahan. Ternyata sekitar 8 sampai 10 bulan. Setelah 10 bulan, 8 bulan sudah mulai menyusut. Jam bukanya mulai buka tutup. Nah, ini udah mulai tanda-tanda. Indikasinya udah kelihatan. Indikasi. Ini kok mulai sepi. Lalu orang kalau di sana nongkrong hanya untuk bekerja. Ternyata yang kerja anaknya ownernya sendiri. Jadi bukannya customer, selalu sepi. Nah, pertanyaan saya, kalau bayangkan, kalau 1,5 miliar ini bukan uang kita, tapi uangnya investor atau uangnya bank, apakah kita tidak punya beban yang besar untuk mengembalikan? Tentunya pasti besar. Betul. Tapi kembali lagi, kalau kita tanya jaminannya apa? Nah, kalau kita yang bikin, lalu kemudian investor minta jaminan, bisa nggak kita menjamin? Kita menjamin hidup sendiri aja susah, apalagi kita menjamin kepada bank. Nah, untuk itu perusahaan seperti Airbnb, Apple, kemudian perusahaan-perusahaan seperti siapa? Microsoft. Rata-rata mereka atau Dell Computer, mereka rata-rata menggunakan modal sendiri sampai stabil, sampai jelas. Waktu Apple membuat komputer, mereka pakai tabungan sendiri, bikinnya tuh di gudang, di garasi. Kemudian menawarkan sampai dapat order. Setelah dapat order, uang order itu dipakai untuk bikin komputer lagi. Jadi bukan untuk mengharapkan ayo invest. Enggak. Begitu. Facebook juga sama.
Ya. Meskipun pada saat Facebook ada teman-temannya yang memang bergabung untuk mendatangkan investor, tetapi itu pun setelah terbukti membuat komputer kampus itu hang gara-gara Facebook. Gara-gara Facebook ya? Iya, komputer kampus hang gara-gara Facebook, terus semua orang pakai, lalu kemudian dilihat ada potensi dan akhirnya ada investor yang masuk. So proses pertama untuk membangun bisnis adalah bukan modal, tapi kita memiliki produk yang bisa berkembang cepat. Oke. Fast growing. Fast growing. Kalau saya punya produk, baru keluar 1 hari, dalam 2 jam habis, itu kita harus curiga. Tapi kalau saya bikin produk, seminggu nggak laku, itu kita harus curiga. Iya. Jadi harus bisa melihat apakah ini fast growing atau tidak. Karena modal sendiri, kita punya kesempatan untuk gonta-ganti produk dengan waktu yang cepat. Dan tidak perlu pakai produk sendiri, bisa juga pinjam produk orang lain, menjualkan produk orang lain, mempackage ulang pakai produk orang lain, itu bisa kita lakukan. Kita trial error, tapi pakai uang sendiri, itu is okay, itu nggak masalah. Nggak masalah ya. Begitu. Oke. Iya, baik. Jadi ini kita sudah dengarkan penjelasan. Jadi memang modal sendiri ini sangat dibutuhkan untuk awalan membuka usaha. Benar. Betul ya, karena memang untuk trial and error-nya kita bisa rasakan sendiri. Benar. Gitu ya. Nanti kita akan jelaskan apa kelebihan-kelebihannya kalau kita pakai bootstrapping. Positif-positifnya ya. Positifnya ya. Oke, baik, kita akan bahas lebih intens lagi tentang bootstrapping ini. Kalau misalkan kita pakai modal sendiri atau bootstrapping tadi ya, apa aja sih yang kita bisa dapatin nih? Minimal ada 4 keunggulan. Ada 4 keunggulan ya. Keunggulan yang pertama, kita menjadi orang merdeka. Betul. Orang merdeka artinya apa? Kita tidak dikejar-kejar oleh bunga, kita dikejar-kejar harus besar dengan waktu yang cepat. Kemudian kita juga merdeka untuk menentukan berapa besar bisnis kita akan kita investasikan. Kita punya kemerdekaan untuk menentukan jumlah karyawan kita. Itu semua berkaitan dengan kemerdekaan. Yang kedua adalah kita punya waktu untuk membangun fondasi bisnis. Ya, pada saat kita memulai bisnis, investor nggak mau pusing, atau bank nggak mau pusing. Begitu Anda terima uang, bulan depan udah harus bayar bunga. Betul nggak? Dia nggak peduli. Dia nggak peduli apakah saya belum siap, produknya belum laku, nggak ready, nggak peduli. Bulan depan Anda harus bayar. Tapi kalau Anda mulai dengan modal sendiri, dengan tempat apa adanya, kemudian kita bisa memulai dengan modal yang tidak terlalu besar. Resikonya itu ya senilai yang kita investasikan, bukan sebesar uang orang lain yang kita pinjam gitu. Benar. Jadi waktu untuk membangun fondasi sangat-sangat fleksibel. Oke? Meskipun kita harus cepat juga. Ya, kalau enggak kita lama, begitu lambat kita akan tidak dinilai oleh orang lain dan akhirnya membuat bisnis kita lambat berkembang juga. Nah, faktor yang ketiga yang bisa kita lihat adalah kita bisa lebih fokus dan bisa lebih spesifik, gitu ya. Kalau saya sudah dikejar-kejar bank, bisa jadi karena produk ini nggak laku, kita pusing melakukan hal yang lain. Memaksakan diri untuk melakukan hal yang lain. Tapi kalau misalnya kita tahu, ini produk ini sebetulnya bagus, cuma perlu modifikasi, perlu diperbaiki, kita akan lebih fokus, lebih mampu untuk mencurahkan ide-ide kita di dalam bisnis tersebut. Dan yang terakhir adalah, andai kata jelek, nasib buruk, gagal, ya udah pindah bisnis. Dan pindah bisnis itu tidak akan bisa merugikan siapa-siapa. Orang terjelek yang rugi ya cuma kita. Gitu. Modal sendiri juga. Karena modal sendiri. Nah, gimana caranya kita bisa meminimalisir kerugian? Ada caranya juga ya. Ada caranya. Baik. Nah, tadi disebutkan kan ini ada beberapa keunggulan nih. Hanya saja kalau misalkan keunggulan-keunggulan ini untuk waktu otomatis kita yang akan menentukan gitu, sampai kapan ini akan berjalan. Atau kemudian ketika memang produk ini tidak
tidak berpotensi, kemudian Ya. kita bisa pindah. Nah, kalau berarti untuk setiap proses itu harus kita targetkan gitu ya. Benar, benar. Maka nanti Eksperimen. ada strategi-strategi yang kita harus pikirkan supaya uang kita bisa cepat berkembang. Oke. Uang kita bisa cepat berkembang. Jangan hanya kita bikin produk nggak laku, ya udah santai tidur istirahat, besok baru mulai lagi. Jangan. Kita mesti bisa punya strateginya. Nah, strategi-strategi yang harus kita pikirkan antara lain adalah kita harus menyesuaikan produk yang kita buat dengan musim yang ada di market. Oke. Misalnya kalau saya mau bikin pupuk, ya jangan pada saat orang sudah tanam baru beli pupuk. Atau Telat, orang mau panen kita baru jualan pupuk. Oke. Ya kan nggak cocok. Ya nggak cocok. Nah, kapan waktunya? Ya timingnya harus tepat. Oke. Musim tanam kapan? Musim orang beli bibit kapan? Nah, kapan saya harus jualan pupuk? Nah, gitu. Jadi lihat musimnya. Jadi pada saat Anda nguji, Ya. ujian itu tepat sasaran. Saya beli, saya jual, saya tanam, ternyata menghasilkan luar biasa. Oke. Ada satu klien kita di Manado, Oke. bisnisnya adalah omega. Telur ini berarti. Bisnisnya itu kayak aditif, Aditif. vitamin. Oke, vitamin. Vitamin untuk ternak, vitamin untuk tanaman. Dan kita melakukan hal yang sama. Dia nggak mau pinjam uang bank, mau dikasih modal pun nggak mau, dia coba sendiri. Oke, bootstrapping ini berarti. Nah, ya? bootstrapping, dia coba sendiri. Dan apa yang terjadi? Ternyata efek daripada penggunaan obatnya dia itu bisa mempercepat pertumbuhan dan panennya jadi lebih banyak. Oke. Nah. Dua keunggulan berarti. Benar. Andai kata uang bank yang dia pakai, untuk nunggu panen aja waktunya berapa lama? Benar. Betul nggak? Betul. Untuk bisa menunggu panen, dia harus sudah Setor cicilan ya? uang bank. Cicilan, benar. Kalau gagal, berarti uangnya habis. Oke. Nah, akhirnya dia buat, oke, saya mau uji coba. Saya uji coba, pada saat saya menguji, saya pakai uang sendiri. Dengan nilai yang kecil. Nah, pada saat diuji, dijual ke customer, ke petani, petani menerima, ya awalnya dia ragu-ragu, dia bilang, udah deh saya kasih money back guarantee. Kalau sampai gagal, kita balikin duit. Nah, gitu kan. Tapi nilainya kan kecil. Paling modalnya sekitar 1 sampai 2 juta waktu itu. Setelah itu, ternyata sukses. Apa yang terjadi? Petani order ulang. Oke. Nah, pada saat dia order ulang, dia order sudah di tangan, nah dia punya pilihan. Dia mau dapat investor atau mau cari dari uang bank. Karena pada saat dia tidak mampu memproduksi, itu juga menjadi masalah. Iya. Dan ternyata dia dapat investor. Investor memberikan investasi 4 miliar. Oke. Jadi hanya modal 2 juta untuk Dari pembuktian modal itu, dengan 2 periode panen, investor melihat, wah ini powerful banget nih. Sementara di Manado banyak sekali yang belum tersentuh, ya kan? Dan Oke. bisa menciptakan panen yang luar biasa. Dan akhirnya dia bisa membangun komunitas dan bisa membuat bisnisnya berkembang luar biasa. Jadi luar biasa banget nih ya. Yes. Oke, jadi modal 2 juta bisa mendatangkan investor Ya, senilai 4 miliar tadi ya? benar. Oke, baik. Nah, kemudian nih, kalau untuk ini saya akan tanyakan sedikit nih tentang yang membangun fondasi gitu ya kan. Untuk cara mengukur nih, lebih ke cara mengukur fondasi kita sudah Ya. kuat itu seperti apa sih? Ya, ini menarik ya. Nah. Ini fondasi dalam bisnis itu ada 4. Oke, ada 4. Pertama adalah fondasi yang berkaitan langsung dengan keuangan kita. Oke. Jadi kalau saya jualan, untung nggak saya? Itu fondasi pertama nih. Ya, ya. Kalau saya jualan nggak untung, itu berarti fondasinya lemah. Oke. Fondasi yang kedua adalah saya menjual, mampu nggak saya bayar karyawan? Itu ukuran kedua. Iya. Oke. Fondasi yang ketiga adalah kalau saya jual, saya mampu bayar karyawan, mampu nggak saya beli produk lagi atau menambah inventory? Tambah inventory mampu nggak? Iya. Kalau saya mampu nambah inventory, berarti bisnis saya kuat fondasinya. Kuat fondasi. Tapi yang faktor terakhir adalah ada nggak sisanya uangnya buat saya? Oh, gaji buat dia sendiri gitu ya. Kalau duitnya nggak habis untuk karyawan, untuk perusahaan, Perusahaan, ya, untuk bisa memberikan
buyer supplier, Iya. tapi buat sendiri nggak ada, ya itu fondasinya nggak kuat. Oh, kurang kuat berarti. Kurang kuat. Tapi kadang-kadang yang terjadi tiga ukuran ini kadang-kadang masih dirasakan banyak orang gitu ya kan. Benar. Sampai dia sendiri Benar. kurang apa ya, nggak dapat gaji gitu ya. Betul. Nggak bisa dia menghasilkan untuk dia. Betul. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa kita sebaiknya hitung-hitungannya harus kuat, dalam arti kita membangun fondasi supaya kita tidak hanya berbisnis untuk rugi. Kita berbisnis untuk untung. Oh iya, betul berbisnis untuk untung gitu Iya. ya. Baik, nah ini kan udah keunggulannya nih. Iya. Kemudian tadi sudah disinggung juga nih tentang metode yang membuat bootstrapping ini bisa Sukses. sukses gitu ya. Iya. Salah satunya adalah Lihat perhatian musim. dengan musim gitu Iya. kan. Contohnya sudah disampaikan juga. Dan apalagi nih Oke. metode yang apalagi nih yang harus kita Ada 3 lagi yang bangun? saya mau share. Oke. Jadi supaya bootstrapping ada sukses, yang pertama Anda harus memperhatikan saat Anda menjual produk, lihat musim. Lihat musim. Kalau musim hujan ya jualan payung lah. Kalau musim panas jualanlah es krim. Oke. Ya. Kalau Anda musim panen, Oke. Anda jualah alat transportasi untuk Oke. mengangkut barang-barang hasil panen. Kalau musim nikah apa nih? Kalau musim nikah, jualah kartu undangan. Laris banget ya. Nah, yang kedua adalah jangan gunakan marketing yang mahal untuk promosi. Gunakan Oke. sosial media dan networking pribadi. Gunakan sosial media dan networking pribadi. Ya. Jadi sosial media dan networking pribadi akan menunjukkan kepada market bahwa kita ini punya komitmen yang kuat nih terhadap produk ini. Benar. Jangan hanya kita suruh orang gitu ya, kemudian hanya di display, tidak pernah ditawarkan. Ini juga akan membuat orang merasa, ini orang serius nggak sih? Gitu Ya. kan? Atau jualannya on off. Ini yang paling sering terjadi begini. Kamu jualan nggak hari ini? Wah, hari ini saya nggak jualan. Kenapa? Saya hari ini kerja. Hari ini saya pergi. Saya jalan-jalan, ngantar anak. Jadi nggak jualan. Ini niat apa nggak sih bisnis? Ya kan? Iya, iya. Ada tukang soto di Semarang. Itu liburnya semau mereka. Oke. Tapi memang laku. Tapi liburnya laku tuh ya? nggak bisa diprediksi. Oh. Bisa jadi kita datang tutup. Hah? Ini kok bisa tutup? Sementara waktu-waktu tertentu kita pikir dia tutup. Ternyata buka. Prediksinya lain ya. Susah sekali untuk diprediksi. Oke. Lalu kemudian yang kedua adalah kalau Anda menggunakan teknologi, pastikan Anda memahami dan memaksimalkan keseluruhan aset. Oke. Keseluruhan aset teknologi. Misalnya, jangan hanya berpikir, oh ya, saya hanya mau main Facebook. Loh, ada nggak metode lain? Ada nggak Twitter? Ada. Ada nggak Instagram? Ada. Ada nggak Pinterest? Ada. Ada nggak yang lain? Iya. Kalau ada, gunakan semua. Karena kita nggak pernah tahu. Ada WA, ada SMS, ada email. Gunakan semua. Nah, karena kita tidak akan pernah tahu orang baca apa Ya. dan kapan orang itu akan baca. Oke. Jadi manfaatkan semuanya, sebar aja semuanya. Jadi jangan terlalu khawatir, oh ya nanti saya pakai Facebook aja deh, yang lain belum tentu efektif. Belum tentu loh, bisa jadi efektif juga. Oke. Nah, yang ketiga, Ya. dalam hal penggunaan teknologi adalah konsistensi. Jangan berhenti memberikan Ya. informasi atau melakukan posting. Up to date Jangan berarti stop posting. Posting terus. Tapi nggak boleh ulang hal yang sama. Karena nanti disebutnya spamming. nih. Ya. Bisa aja Anda informasikan satu informasi pertama tentang keunggulan produk Anda. Informasi kedua, Anda bisa sharing tentang manfaat dari sisi customer. Ya. Anda bisa dapatkan testimoni. Mungkin Anda bisa menceritakan tentang teknologi yang Anda pakai dalam produk Anda dan lain-lain sebagainya. Ini semua bisa dipakai Oke. dan bisa di-sharingkan pada saat Anda menggunakan teknologi apapun. Jangan pakai iklan mahal-mahal. Gunakan apa yang ada dan konsisten. Kuncinya apa? Orang harus tahu di mana menghubungi Anda. Itu yang paling penting. Selalu sampaikan, kalau mau order hubungi kalau mau order hubungi telepon ini. Selalu. Nah,
Yang kedua adalah konsisten, terus-menerus menyampaikan apa yang menjadi manfaat dari produk kita. Dari sisi kita, dari sisi customer, dari sisi karyawan, dari sisi teknologi, dari sisi keunggulan dibandingkan dengan kompetitor. Ini semua bisa dipakai, ini semua bisa dimanfaatkan. Bisa disampaikan gitu ya. Benar. Nah, faktor yang ketiga untuk membuat bootstrapping ini tepat adalah atau menarik adalah jangan hanya menjual produk. Oke, jangan hanya menjual Jangan produk. hanya jual produk. Apalagi nih, karena kan senjata kita ini produk nih. Benar. Jadi kalau saya misalnya yang punya Gojek ya. Oke. Pada saat kalau misalnya saya punya Gojek, bisnis Gojek, kalau saya jualan, Mas mau nggak saya antar dari satu tempat ke tempat lain? Ya itu kan ngojek. Ya. Tetapi kita tidak berbicara jualan ojeknya, tetapi menjual apa? Menjual kemacetan. Ya, visi kita adalah menghilangkan kemacetan. Oke. Jadi kita Kenapa menghilangkan kemacetan? Oke. Karena dengan orang naik ojek tidak perlu bawa mobil sendiri. Ya. Gitu ya. Jadi visinya harus dijual. Yang kita tawarkan adalah masa depan kita kalau pakai ini terus, wah masa depan Indonesia akan seperti ini. Visi yang dijual. Sehingga Anda harus berpikir besar, kreatif dengan apa yang Anda jual, dan jualah visinya. Jangan hanya menjual produknya. Ya, jangan hanya menjual makanannya, tapi jualah Indonesianya. Jangan jual satenya, tapi jualah daerahnya. Anda jangan jual rendang, tapi jualah Padangnya. Gitu. Oke. Ya, jadi bisa membuat orang tuh, wah ini saya nggak hanya membeli produk nih, tapi ada yang lebih hebat dari produk ini. Nah, yang terakhir adalah, kalau untung, jangan dipakai untuk beli gadget, jangan dipakai untuk beli motor, mobil, ya, masukkan kembali ke bisnis. Oke, diputar lagi berarti. Diputar lagi supaya bisnisnya berkembang. Ya, supaya bisnisnya makin besar. Modalnya nambah lagi. Akhirnya bisnis Anda tambah besar. Nah, kalau bisnis Anda tambah besar, kemudian bisnis Anda semakin menguntungkan, investor melihat, oh ini ternyata bisnisnya sehat. Kenapa? Karena uangnya berputar di dalam bisnis. Tapi coba, kalau untung dikit, beli motor. Untung dikit, beli rumah. Untung dikit, beli gadget. Untung dikit, buat yang lain. Renovasi. Apa yang terjadi? Bisnis Anda nggak pernah besar. Jadi banyak orang pikir, Coach, bisnis saya kok nggak gede-gede ya? Iya, uangnya dipakai kemana? Kalau uangnya dipakai hanya untuk bisnis, pasti bisnisnya besar. Tapi kalau uang yang dipakai untuk yang lain, asetnya besar, bisnisnya kecil. Nah sekarang bisnis kecil tidak bisa mendanai aset yang besar. Bisnis kecil tidak bisa membiayai gaya hidup yang mahal. Yang sering terjadi. Dan itu sering terjadi. Oke, momok jadi masalah ini memang benar. Sering diulang-ulang. Jadi memang masalah ini pun ya istilahnya udah jadi viral banget. Bukan jadi viral, udah umum gitu. Udah umum gitu. Udah umum. Sudah menjadi kebiasaan umum. Sudah jadi kebiasaan. Oke, nah ini sudah kita bahas nih tentang metode bootstrapping yang buat bisnis sukses. Tapi kalau misalkan nih Coach, ini kan sudah disampaikan, tapi kadang-kadang ini masih belum bisa move on nih. Ini khusus untuk bisnis yang memang masih stagnan lah gitu ya kan. Apakah perlu dengan bootstrapping ini lagi atau memang ada metode lain gitu? Metode bootstrapping ini adalah metode untuk bisnis baru yang baru mulai dan memang tidak memiliki belum memiliki kapasitas atau kemampuan untuk memberikan keuntungan yang besar atau belum tertarik lah untuk dijual ke investor, karena investor juga pasti ngelihatnya belum percaya ini orang sanggup nggak sih, belum tentu. Karena belum melihat. Tapi kalau bisnis sudah terpuruk itu lain cerita. Bootstrapping itu sudah tidak bisa lagi. Tidak cocok, maksudnya bootstrapping itu sudah mau nggak mau dilakukan. Nggak ada pilihan. Nggak ada pilihan. Gitu ya. Karena apa? Bisa jadi bank sudah melihat ini orang nggak sanggup nih bayar.
Investor juga lihat ini orang nggak sanggup nih melakukan bisnisnya sendiri. Bootstrapping adalah wajib dijalankan. Gunakan tenaga sendiri, gunakan kekuatan sendiri. Dengan kekuatan sendiri, Anda pasti bisa maju. Oke, seperti itu Coach ya. Oke, baik. Ya, baik. Kita sudah bahas nih banyak sekali tentang bootstrapping hari ini. Mudah-mudahan membantu bagi Anda yang ingin memulai bisnisnya. Jadi tidak perlu khawatir mencari informasi modal ke sana atau perlu investor atau segala macam. Jadi cukup Anda lakukan sendiri. Jadi biar Anda bisa test and measure sendiri ya Coach. Iya, ukur sendiri. Ukur sendiri ya. Baik nih, Coach, kalau misalkan ada yang pengen berkonsultasi secara langsung dengan Coach, bisa dihubungin kemana sih Coach? Kalau Anda punya email, Anda silahkan email ke info@topcoachindonesia.com, info@topcoachindonesia.com, atau kalau Anda ingin mengakses informasi tentang saya ada di tommcifle.com, atau kalau Anda ingin punya ebook atau audiobook, silahkan kirim ke 0813 12345 811. 0813 12345 811. Anda bisa dapatkan free audiobook tentang 11 virus kegagalan bisnis pemula. Dan Anda bisa mendengarkan keterangan informasi tentang bagaimana cara membuat bisnis Anda lebih sehat lagi. Oke, baik. Sangat menginspirasi dan terima kasih sekali nih atas informasi dan juga ilmunya nih Coach ya. Yes. Mudah-mudahan bermanfaat bagi seluruh pebisnis Indonesia. Yes. Jadi lebih kuat lagi kita dalam berbisnis ya. Yes. Oke, baik. Saya Muhammad Iqbal beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di episode mendatang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Thank you.